Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita buka Alkitab, bacaan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kitab Injil Yohanes, pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 20. Berjudul, Yesus menjanjikan penghibur. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang sudah membaca, mendengarkan pembacaan firman Allah. Terpujilah Kristus. Salam. Marun semahe. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang tidak merasa bersedih kalau ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan dikasihi. Karena itu definisi umum dari kedukaan adalah ketika seseorang mengalami kehilangan sesuatu yang ia cintai dan sayangi. Karena itu memang dalam ilmu pastoral kedukaan dikenal bahwa kedukaan itu tidak hanya terjadi pada saat orang merasa kehilangan ketika ada orang lain meninggal. Jadi itu dapat dipahami secara luas. Sehingga itu ada yang namanya tahapan-tahapan orang berduka atau kedukaan, atau juga ada klasifikasi kedukaan, dan itu dibelajar dalam dunia pendidikan. Yang terjadi dalam kehidupan keluarga Mangune Barao adalah kedukaan dalam konteks ketika ditinggalkan oleh ayah, opa, saudara yang dicintai, yaitu almarhum Opa Silwanus Mangune. Peristiwa itu sudah terjadi kurang lebih 40 hari berlalu. Tepatnya di Pulau Sangihe. Tetapi sampai sekarang, jika keluarga mengingat-ingat tentang peristiwa itu, tentu akan menjadi suatu peristiwa yang sangat mendukacitakan. Kenapa? Karena telah terjadi perubahan antara kehidupan yang biasa ke kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang biasa adalah kehidupan pada saat ketika
Opa kekasih masih hidup. Tentu ada sukacita, ada damai, ada perhatian. Jadi itu kehidupan yang biasa ada waktu itu. Tetapi berubah menjadi suatu kehidupan luar biasa ketika ditinggalkan yang dicintai. Sudah meninggal, dipanggil Allah ke pangkuan Bapa di sorga. Itu bahasa teologi kita, bahasa iman. Ya, kita selalu meyakini bahwa ketika ada orang meninggal, kita selalu mengatakan bahwa orang yang meninggal itu telah dipanggil Tuhan menghadap pangkuan Bapa. Berarti kalau dipanggil Tuhan menghadap pangkuan Bapa, enak ya. Kenapa? Karena dari dunia kita menghadap Bapa, kita duduk di pangkuan Bapa di sorga. Saya merenungkan, mengaplikasikan dalam diri saya teologi dari kalimat dipanggil menghadap pangkuan Bapa itu sangat dalam. Ya, sangat dalam pengertiannya. Tidak dapat dipahami secara logik kita. Kalau kita memahami secara akal, kita paling orang bilang itu tidak masuk akal. Kapan kita dipanggil Tuhan menghadap Bapa di sorga? Dan bagaimana caranya itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi susah dipahami kalau secara logik atau secara akal. Untuk memahami itu, maka harus dipahami dengan iman kepada Kristus. Mari kita belajar bersama bacaan Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Di sini bagaimana Yesus memberikan penguatan yang luar biasa kepada para muridnya di masa itu. Pada saat-saat mempersiapkan ia nanti akan meninggalkan mereka, dan nanti dia akan mempersiapkan para murid ini untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, yaitu menjadi pemberita Injil. Tetapi Yesus merasa bahwa nantinya ketika peristiwa itu tiba, para murid akan merasa kehilangan. Para murid akan merasa sedih. Dari sisi semangat, mereka akan mengalami kegoncangan. Mereka akan mengalami kelemahan. Yesus tahu itu nanti akan terjadi. Sehingga untuk mempersiapkan itu, maka Yesus sudah mengatur semuanya dengan rancangan ilahi yang tak dapat dijangkau oleh akal pikiran para murid. Mari kita lihat bersama. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu peristiwa yang sudah lewat. Pembuktian ketika Yesus ada di tengah-tengah para murid. Dan Yesus sudah tahu dari 12 murid, siapa yang setia, siapa yang tidak setia, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang ragu-ragu. Itu diceritakan dalam cerita kitab Matius pasal 28. Yesus sudah tahu. Tetapi apakah dengan Yesus tahu tentang orang yang setia dengan tidak setia, lalu ia memojokkan orang yang tidak setia, ia mengusir orang yang tidak setia, lalu ia hanya memanggil orang yang setia? Tidak. Baca dalam Matius 28 bagaimana cara Yesus untuk melakukan tugas mengutus para murid di saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita lihat terus ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penasaran. Kesannya adalah akan ada orang lain selain Yesus. Itu kesan kalau kita baca. Kesan itu kita dapatkan dari kalimat firman Tuhan ini ayat 16 bagian B. Seorang penolong yang lain. Siapa sih dia? Apakah ada Yesus dua? Atau orang kedua Yesus? Begitu. Mari kita lihat. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Ternyata seorang penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Memang saudaraku yang kekasih, ini kadangkala membingungkan. Kalau kita memahami teologi Trinitas atau ketritunggalan Allah, tidak cukup hanya dijelaskan dalam khotbah ini.
Kadangkala kalau penjelasannya yang keliru mengakibatkan banyak orang salah memahami dan karena itu menuduh orang Kristen itu punya 3 Allah. Padahal pertama, sebenarnya penjelasan dari orang Kristen itu sendiri yang keliru. Kedua, penyerapan dari teologi itu yang menyimpang. Mari kita lihat bersama, siapakah roh kebenaran itu? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayat 17 selanjutnya kita baca, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini identitas dari roh kebenaran yang dimaksud. Sehingga itu saya katakan di awal tadi bahwa kalau memahami tentang Yesus dan cerita tentang dia, tanggalkan dulu logik kita, logika kita atau akal kita. Untuk memahami siapa Allah, siapa Yesus Kristus, dan siapa Roh Kudus atau Roh kebenaran, maka yang kita gunakan adalah iman. Yang kita gunakan adalah keyakinan kita untuk mengertinya. Yesus sudah jelaskan di sini. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dunia memahami dia secara logik. Dunia memahami dia secara akal. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lanjut. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus bilang, kamu para murid mengenal dia. Kenapa? Karena ia bersama dengan kamu. Kamu merasa, kamu hidup bersama dengan dia. Kamu merasa bahwa kamu akan mendapatkan kuasa dari dia. Semua dia buktikan kepada kamu. Bagaimana caranya untuk menjadi dunia dan untuk menjadi kamu? Untuk menjadi dunia berarti gunakan logik. Tapi untuk menjadi kamu yang dimaksudkan ini, jadilah murid Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ternyata roh kebenaran yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Dan roh itu adalah Tuhan. Perwakilan utuh 100% dari Kristus ada dalam diri kita. Sebagai tubuhnya yang badannya dia naik ke sorga, tetapi perwakilan dirinya secara utuh, ia mengutus roh kebenaran itu hinggap dan menguasai diri kita yang hidup di dalam dia. Maka kita akan menemukan penghiburan itu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang dimaksudkan adalah dia akan datang kedua kalinya untuk menjadi hakim yang akan mengadili bangsa, mengadili kita semua, mengadili saya dan saudara-saudara. Tetapi ingat, ayat 18 bagian A, dia katakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya percaya dia tidak akan meninggalkan keluarga Mangunia Berau sebagai yatim piatu. Sebagai ayah yang dicintai. Sudah meninggalkan 40 hari yang lalu. Tapi di selang 40 hari yang lalu ini, apakah keluarga mengalami penderitaan yang luar biasa? Tidak. Tapi keluarga tetap terus menikmati hirupan napas kehidupan. Hidup dalam keluarga yang baik. Menjalani aktivitas. Walaupun kita sedang di tengah COVID-19. Memang kasihan. Kalau meninggal di situasi seperti ini kan agak susah. Beda kalau di masa sebelum COVID-19. Kalau orang meninggal, orang berlomba-lomba untuk pergi melayat. Turut berduka. Berempati. Tapi dalam kondisi sekarang terbatas. Karena kita harus diatur oleh protokol kesehatan. Oleh pemerintah. Tetapi apakah dengan adanya peristiwa ini membuat kita terhalangi untuk menjumpai Tuhan? Membuat kita terhalangi untuk menyadari bahwa ada penghiburan sejati dari Tuhan? Tidak. Tidak pernah terhalangi. Karena kita tetap terus menjalin hubungan satu sama lain. Kita tetap terus menikmati syukur dan sukacita. Kita tetap terus menikmati kesehatan, keselamatan.
Walaupun kita sedang berperang melawan COVID-19, tetapi kita sehat. Kita kuat. Keluarga ini sehat. Keluarga ini kuat. Itu berarti bahwa pembuktian janji Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Terbukti. Ya. Dibuktikan. Kalau itu tidak terbukti, maka kita tidak ada. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini penegasan yang sangat luar biasa menjadi sukacita iman. Bukan cuma keluarga Mangune Barao. Saya dan saudara. Saya senang sekali baca ini, kitab ini. Kenapa? Tuhan luar biasa sayangnya kepada kita. Mungkin di dunia kita jadi yatim. Atau di dunia kita jadi piatu. Atau di dunia kita jadi yatim piatu. Tetapi bersama Tuhan, kita tidak pernah menjadi yatim piatu. Bersama Tuhan, kita tetap terus mendapatkan pendampingan dari Tuhan. Bersama Tuhan, kita terus mendapatkan pertolongannya yang luar biasa. Karena Dia telah menjanjikan penolong yang lain yang menyertai kita, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah kehadiran dari Dia sendiri sebagai Kristus yang adalah Allah Juru Selamat kita. Semoga firman ini akan menguatkan saya dan saudara-saudara. Amin.